kembali lagi di video aku kali ini. Nama aku Yasmin Nur Najmi dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 59. Nah, video kali ini akan membahas komunikasi interpersonal di antara aku dengan kakakku. Disimak videonya ya. Nah guys, aku udah sama kakak aku nih. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Nama dia adalah Ilma Baina Syafira. Dia sekarang lagi kuliah ya kak? Ya, lagi kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Aku udah semester akhir. Ya dia semester akhir. Doain biar cepet selesai, amin. Amin, amin guys. Amin. Nah, jadi video kali ini kita mau bahas komunikasi antar personal nih kak, antara kita berdua. Oke. Nah, menurut kakak nih, gimana sih komunikasi antar personal kita berdua? Menurut aku udah bisa dibilang dekat ya, Min. Udah bisa dibilang baik. Mungkin dulu waktu kamu masih kecil, Yasmin masih kecil, kita tuh nggak sedekat sekarang. Tapi karena Yasmin sekarang udah dewasa juga, kita udah bisa sharing-sharing, udah bisa diskusi tentang perkuliahan, romansa, atau alat-alat kecantikan atau make up lainnya gitu. Jadi untuk sekarang alhamdulillah udah jauh lebih baik dibanding dulu waktu kita masih sama-sama kecil. Udah lebih nyambung ya kak kalau ngomong jadinya kita berdua. Iya, betul. Nah, pertanyaan kedua nih kak, situasi apa yang kita bangun agar komunikasi antar personal kita berdua ini berjalan efektif kak? Sama-sama saling terbuka ya, Min. Sama-sama saling terbuka. Kalau mau ada masalah, saling komunikasi, terus bisa saling menanggapi dari komunikasi yang ada. Jadi komunikasi tersebut tercapai gitu loh. Gitu, dan bisa adanya kesamaan di antara kita berdua. Oh iya, bisa jadi itu kayak gitu. Kayak misalnya kita kan sama-sama suka make up, Iya, betul. suka foto-foto juga, Video-video juga gitu. Kita sering diskusi tentang itu ya. Iya betul. Jadi kita bisa lebih nyambung lah ya istilahnya komunikasinya. Iya, karena punya kesamaan itu. Pun kalau semisal kita berbeda pendapat, kita bisa sama-sama saling memahami kalau oh gitu ya. Jadi maksudnya aku bisa tahu cara pandang pikir Yasmin tuh kayak gimana gitu. Sudut pandang aku kayak Iya, gimana. Ya, karena juga udah dewasa juga nih kan ya. Jadi kayak kita udah bisa saling memahami satu sama lain gitu loh. Kayak oh dia maunya kayak gini nih, coba kita ikutin aja. Tapi kalau emang yang dia pikir tuh bener ternyata itu salah, ya mungkin bisa dikomunikasiin ulang lagi kan. Iya gitu sih nih. Jadi harus ada keterbukaan, kesamaan, dan saling memahami kalau kita punya sudut pandang yang berbeda gitu. Oke. Nah, pertanyaan ketiga nih, daya tarik atau sifat apa yang membuat kita sama-sama sukai dan itu membuat komunikasi antar personal kita berdua tuh berjalan dengan baik? Sama-sama saling buat aku ke Yasmin ya. Buat aku ke Yasmin, lebih Yasmin bisa menurunkan egonya, terus bisa memahami. Dan yang kalau misal kita berbeda pendapat, Yasmin tuh yang nggak kekeh gitu. Karena kalau yang Yasminnya kekeh, otomatis kan jadinya nggak tercapai komunikasinya. Aku maunya ini, Yasmin maunya itu gitu. Tapi karena kita sama-sama saling memahami, Yasminnya yang memahami aku, jadi bisa komunikasinya tuh baik gitu loh. Egonya Yasmin diturunkan gitu loh. Itu sih.
Kalau dari aku nih ya kak, kalau dari aku, dari tarik aku yang kakak suka tuh kayak Kak Ilma tuh orangnya mau ngedengerin dulu guys. Kayak kadang tuh kayak Kakak Ilma aku mau cerita nih misalnya ke Kakak Ilma. Nah Kakak Ilma tuh nanya gitu mau didengerin doang atau mau dikasih saran gitu guys. Itu yang aku suka. Dan juga karena Kakak Ilma sering ngomong kan ya, jadi kayak aku suka banyak dapat ilmu baru yang Kakak Ilma alami gitu. Bukannya kayak masalah dia apa aku dapat apa gitu, cuman kayak aku dapat pelajaran apa yang harus aku ini kalau aku dapat suatu masalah yang seperti ini gitu guys. Pun aku juga gitu sih. Kayak aku juga belajar dari Yasmin gitu loh sebagai adik, karena kan belum tentu aku merasakan yang Yasmin rasakan di kondisi itu gitu loh. Jadi kadang itu yang buat aku juga bisa dapat pelajaran sendiri gitu loh dari Yasmin gitu. Bukan karena kayak aku kakak terus Yasmin yang dapat pembelajaran kehidupannya dari aku aja tuh, enggak gitu. Jadi walaupun Yasmin adik ya, aku juga bisa belajar dari Yasmin gitu loh. Gitu teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih kak. Oke. Konflik atau masalah apa yang pernah kita alami dan apa dampaknya di komunikasi antar persona kita berdua? Konflik yang pernah kita alami tuh waktu aku ingat banget waktu kecil ya, karena sama-sama egonya masih tinggi kan, masih gak mau ngalah gitu. Yasmin pernah mau beli buku di Gramedia waktu itu, kamus bahasa Inggris kalau nggak salah, dan aku tuh ngerasa kita tuh punya gitu loh, aku punya tapi Yasmin pengen beli. Di situ aku nggak ngasih alasan, aku nggak nanya alasan Yasmin kenapa mau beli buku itu. Pun Yasmin apa ya, kita sama-sama saling kurang memahami nggak sih di situ. Alangkah baiknya kalau waktu itu Yasmin ngasih tahu alasannya kenapa, akunya juga terbuka dengan Yasmin kenapa mau beli itu gitu loh. Itu sih kayak kita egonya tinggi waktu itu masih kecil itu, kurang memahami juga menurut aku. Jadi makanya ada konflik itu, dan di situ jadinya kita jalan-jalannya bad mood banget berdua, yang tante kita tuh sampai bingung kayak itu kenapa Yasmin ngambek gitu kan. Soalnya aku emang ambekan parah guys. Nah jadi kayak mungkin ya di kebiasaan orang Indonesia, atau mungkin bukan orang Indonesia aja guys yang kayak gini, kayak adik kakak tuh, orang punya kakak tuh yang bekas tuh dikasihin ke adik, padahal mah kan bisa gitu loh beli lagi yang baru, nggak usah nunggu punya kakak dulu bekas dulu udah rusak baru dikasih ke adeknya, kan gitu ya guys. Curcol ya. Biasanya tuh makanya aku tuh mau banget beli yang baru gitu tanpa nunggu. Soalnya tuh kayaknya tuh waktu itu kakak Ilma tuh emang masih punya bukunya, kamusnya tuh masih punya, cuman aku tuh maunya yang baru guys. Iya, kan barangkali kalau ada yang baru Yasminnya jauh lebih semangat kan buat belajarnya gitu. Di situ aku ngerasa emang kurang memahami sih akunya gitu. Pun jadi komunikasinya nggak berjalan. Kenapa aku nggak nanya alasannya kenapa gitu loh beli. Gitu. Jadi dampaknya tuh jadi nggak efektif ya kak buat kita berdua. Jadi kayak diem-dieman. Iya, jadi kayak dikira kita bisa telepati kali ya guys. Kalau bisa telepati kayaknya komunikasinya tetap berjalan sih. Iya sih gitu sih, kayak Amin kenapa gitu. Yasmin soalnya pergi jauh tiba-tiba gitu loh kemana. Kita nyariin Yasmin kenapa ngambek ya gitu, gara-gara nggak jadi dibeliin bukunya gitu. Itu sih. Terus ya udah, jadi sekarang apa ya, dampaknya kita jadi lebih harus mengalah satu sama lain, nurunin ego, dan bisa saling memahami sih. Ya Betul. Kuncinya sih harus bisa saling mendengarkan, memahami, dan
mengerti satu sama lain sih Iya. guys. Kalau Menurunkan ego. nggak kayak gitu kayaknya komunikasi antar pesona tuh nggak bakal berjalan dengan Iya, lancar iya. guys. Iya. Namanya beda kepala kan, beda Tujuan. beda tujuan, beda pemikiran, beda sudut pandang gitu sih. Oke guys, mungkin segitu aja video aku kali ini dengan kakakku. Terima kasih Yasmin sudah mengundang aku buat Sama-sama. ngebantu acara Acara. membantu tugas. Yes. Oke guys, cukup sekian video dari saya dan kakak saya. Ya, mohon maaf. Semoga apa yang kalian tonton ini dapat bermanfaat di kehidupan kalian. Sekian, terima kasih. See you next time. Bye bye. High fucking with these hoes up.